Terima kasih Anda kembali bersama kami. Pemirsa, ratusan rumah di dua desa, Desa Kota Tua dan Desa Simaningkir, Kecamatan Tano Tambangan Angkola, Tapanuli Selatan rusak diterjang banjir bandang. Sedangkan di tempat lain, sebanyak 7 pohon tumbang dan menutup akses jalan raya di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, pasca diterjang hujan deras disertai angin kencang. Hujan deras disertai angin puting beliung melanda kawasan Desa Siwalbaki, Sukoharjo. Puluhan rumah porak-poranda dihajar angin puting beliung. Beruntung tidak ada korban dalam kejadian tersebut. Meski begitu, warga harus merapikan beberapa perabot untuk membuat tempat darurat untuk menginap satu malam sambil membersihkan perabot yang diterpa angin puting beliung. Karena insiden itu, kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Ratusan rumah di dua desa, Desa Kota Tua dan Desa Simaningkir, Kecamatan Tano Tambangan Angkola, Tapanuli Selatan rusak diterjang banjir bandang. Warga mengatakan tiba-tiba air dan kayu dengan cepat menerjang desa ini. Warga lainnya berteriak meminta pertolongan dan meninggalkan desa untuk mencari tempat yang dianggap aman. Kini warga mengungsi di beberapa tempat di lokasi yang dianggap aman. Belum diketahui secara pasti apakah ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Banjir setinggi 70 cm merendam 90 hektar padi milik warga Desa Boru, Kecamatan Wulanggitang. Banjir menyebabkan aktivitas petani lumpuh total. Banjir yang disebabkan oleh curah hujan yang tinggi mengakibatkan meluapnya sungai di sekitar daerah persawahan. Hal tersebut diperparah dengan tidak berfungsi dengan saluran pintu air tersebut. Saat ini para petani hanya bisa pasrah melihat kondisi padi yang baru berumur beberapa bulan harus terendam banjir dan terancam gagal panen. Akibatnya, para petani mulai mengalami kerugian mencapai puluhan juta rupiah. Sebanyak 7 pohon tumbang dan menutup akses jalan raya di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan pasca diterjang hujan deras disertai angin kencang. Evakuasi pohon tumbang ini pun berlangsung dramatis. Belasan personil BPBD setempat dikerahkan untuk memindahkan pohon tersebut. Jumlah pohon tumbang yang banyak membuat proses evakuasi ini semakin sulit. Para petugas BPBD pun harus bekerja ekstra hati-hati dalam melakukan pemangkasan. Pada musim penghujan ini, pihak BPBD Maros mengaku setiap harinya menerima sedikitnya 5 aduan terkait pohon tumbang, terutama jenis pohon teram besi yang rentan roboh karena rapuh. BPBD pun menghimbau agar masyarakat meningkatkan kewaspadaan dan kehati-hatian saat berkendara di luar ruangan di tengah cuaca ekstrim. Akibat cuaca buruk, sebuah kapal tongkang TB Putra Bes 005 terseret arus dan terdampar di Pantai Lemo-Lemo, Kecamatan Bonto Bahar, Bulukumba, Sulawesi Selatan. 3 kru kapal akhirnya diselamatkan oleh polisi Polairut Pelabuhan Bira setelah 2 hari 2 malam berada di atas kapal. Sementara kapal tongkang sendiri dibawa ke Pelabuhan Bira, Bulukumba untuk ditambatkan agar tidak terseret arus. Kapal yang memuat nikel dari Pelabuhan Bantaeng menuju Kendari ini terseret arus gelombang tinggi saat memasuki perairan Bulukumba setelah dihantam gelombang setinggi 4 hingga 5 meter. Cuaca ekstrim yang terjadi sejak sepekan terakhir tak hanya menyebabkan sejumlah wilayah di Jember, Jawa Timur mengalami banjir, namun puluhan hektar sawah rusak diterjang hujan disertai angin. Salah satunya di Desa Sumber Kejayaan, Kecamatan Mayang, Jember. Lebih dari 10 hektar lahan tanaman padi siap panen pun ambruk, sebagian besar tanaman itu tak bisa tertolong. Akibatnya para petani pun terancam merugi. Agar kerugian yang diderita tak semakin parah, petani mengikat sebagian tanaman padi yang masih bisa diselamatkan supaya buahnya tidak membusuk. Meski demikian, hasil panennya akan berkurang, bahkan hingga 50%. Para petani hanya bisa pasrah atas peristiwa yang ditimbulkan dari faktor alam tersebut. Bahkan, para petani pun mengaku belum ada solusi mengatasi persoalan ini. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.